Pembahasan kita adalah tentang pelayanan dan hasilnya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Rajin merupakan aksi nyata. Berbahagialah yang rajin menjalankan pekerjaannya. Berbahagialah yang rajin menjalankan pekerjaan, kepercayaan, dan tanggung jawabnya. Untuk rajin terkadang tidak mengenal waktu, apalagi pikiran terfokus pada target yang harus dicapai. Pikiran pun menggerakkan tindakan, semakin bagus diiringi hati yang gembira. Terkadang kita tidak menyangka hasil dari pekerjaan kita begitu luar biasa, jauh lebih baik dari target yang dipasang. Bagi mahasiswa atau sarjana, skripsi yang bagus merupakan hasil kuliah yang sungguh-sungguh. Hasil pelayanan yang sungguh-sungguh itu apa? Jiwa yang tangguh, menjadi orang kudus. Saudaraku, seorang kudus baru dari sebuah negara dikukuhkan oleh pemimpin agama bersama beberapa orang kudus lain. Kaum gay mendaku orang kudus pertama itu tokoh gay. Bahkan pemakamannya menjadi satu kuburan dengan pendeta lelaki temannya selama puluhan tahun lebih. Belajar dari kasus ini, ternyata penilai kekudusan itu juga sesama manusia. Sedalam-dalamnya kaidah kekristenan seseorang atau golongan, subjektivitas penilai masih berperan penting. Apalagi dasarnya direstui agamanya. Hasil pelayanan sering hanya tampak luar. Tetap yang tahu posisi rohani seseorang adalah orang itu sendiri, Tuhan dan iblis. Parameter kesuksesan pelayanan tetap harus dibuat dan dipakai, meski jarang meleset. Meski tidak jarang meleset dari kondisi real. Supaya tidak sia-sia pelayanan kita, oleh karena ternyata tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Padahal semula kita menyangka sudah sesuai firman-Nya, maka kita harus mengenal dengan jelas firman Allah sebagai hukum yang terutama dan utama. Dari sini kita mengetahui orientasi kita apa, yaitu memuliakan Allah dengan semua penjabaran di dalam Alkitab secara komprehensif. Saudaraku, untuk pelayanan, definisi begitu jelas secara konvensional, yaitu melayani Tuhan dengan melayani manusia supaya mengenal Tuhan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memuliakannya dalam hidup seumur hidup. Pendeknya, mematuhi amanat agung Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa. Bagaimana kita memetik hasil pelayanan di sini? Pelayanan kita di sini, sering orang begitu sibuk menghitung hasil pekerjaannya, lalu berkutat pada angka-angka. Sementara banyak tugas pelayanan belum dilakukannya. Masih banyak jiwa belum mengenal pekabaran Injil Kristus. Ternyata sibuk menghitung hasil pelayanan dapat mengaburkan suatu kenyataan. Kita belum melayani secara paripurna dan total. Baiklah kita diingatkan tugas melayani manusia. Tuhan yang akan memanen melalui siapapun. Seperti yang dikatakan firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus pada hari ini. Legalah, yang penting kita mengabarkan Injil,
hasilnya kita serahkan Tuhan. Tidak perlu terlalu risau bila di mata kita hasil pelayanan kita ternyata kurang atau gagal. Di sini ada wilayah evaluasi secukupnya. Risaulah pada kondisi yang tepat, yaitu bila ternyata kita tidak betul melayaninya. Tidak betul melayaninya dapat berarti kita kurang atau salah dalam melayani. Atau apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak atau firman-Nya. Jadi saudara-saudaraku, yang utama adalah kehendak atau firman-Nya yang secara global Dia yaitu Tuhan sendiri. Itu yang utama dalam pelayanan kita. Tugas kita sudah jelas memuliakannya dalam segala arti yang luas dan dalam ini. Demikian saudara-saudara, renungan atau pembahasan kita pada hari ini. Mari terus melayani dan kita percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam.